Nah, dalam episode Tanpa Tanda Jasa kali ini, saya akan menemui salah satu warga yang berinisiatif untuk menciptakan sumber listrik sederhana. Mau tahu ceritanya seperti apa? Ikuti saya terus ya. Alam ini ditempuh sekitar 45 menit dari pusat kota. Sungguh ironis kan? Dengan kondisi tersebut, penduduknya masih belum bisa menikmati listrik dari PLN. Saya sudah sampai di Dusun Sungai Tengah. Sekarang saya akan menemui Slamet, warga asli sini yang berhasil menciptakan listrik hanya dengan bantuan kincir air sederhana. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Pak. Ya, dari mana Mbak? Dari TV One. Oh ya. Mau ketemu dengan Pak Slamet? Saya sendiri. Bapak Slamet ya? Iya. Iya Bapak nih, saya dengar kabar katanya Bapak tuh yang bikin terang dusun ini ya Pak ya? Ya, gitulah kira-kira cuman sederhana aja kok. Dengan sederhana aja. Tapi Iya. memang sepanjang perjalanan sini, saya memang tidak melihat ya Pak ya, ada tiang-tiang PLN gitu ya Pak ya. PLN membuat pria bernama lengkap Slamet Hadi nekat membuat pembangkit listrik sederhana yang digerakkan oleh putaran kincir air. Wah. Awalnya meski belum berpengalaman, Slamet hanya berharap kincir tersebut mampu mengatasi krisis listrik di rumahnya. Penting bisa dimanfaatkan. Bersama sang paman Sunaria yang kini tengah sakit, ayah 3 anak ini merogoh kocek sendiri untuk mulai membangun kincir air penghasil listrik pada tahun 1996. Mana kincirnya Pak? Itu di bawah. Oh di bawah situ. Oh oke. Uji cobanya itu dari tahun berapa tuh Pak mulai uji coba bikin kincir air ini? Saya ini uji coba mulai awal pertama kali ini tahun 1996. Ini satu. Tapi pas sebelum tahun 96 Bapak udah pernah coba bikin juga yang sederhana, yang lebih sederhana lagi atau bagaimana? Atau sudah kepikiran, wah ini harus dibikin seperti ini gitu? Belum. Jadi 96 itu mengawali dari ini dan saya coba bikin kincirnya itu dari kayu. Semuanya itu serba kayu gitu. Jadi dicoba selama kurang lebih 1 tahun itu percobaan itu. Itu hasilnya nggak maksimal. Dari kayu ya? Iya. Sehingga apa yang dihasilkan oleh kincir ini ya kecewa lah, tidak sesuai dengan kerjanya gitu. Akhirnya sampai pada Bapak dapat kincir yang sederhana tapi bisa bekerja bagus itu tahun berapa tuh? Dari tahun 96 coba-coba? Tahun 98. Tapi Bapak bisa tahu dari mana kalau kincir, air, itu bisa menghasilkan listrik? Itu taunya dari mana tuh Pak? Awalnya itu gini, saya lihat generator yang ditarik diesel. Ya. Jadi saya berpikir generator itu dengan sistem apapun yang penting itu muter, itu menghasilkan listrik. Gitu. Perhitungannya itu bagaimana, kecepatannya itu berapa, itu tidak ada. Jadi karena dasarnya memang bodoh memang. Gitu ya. Jadi coba-coba aja. Jadi polinya dibesarin, hanya setelah terlalu besar kincirnya tidak kuat. Oke, boleh mungkin saya sambil lihat seperti apa sih tadi Bapak ngomongin poli, ngomongin apa, saya pengen tahu seperti apa, kita ke bawah aja kali Pak ya. Listrik. Maklum, Slamet hanya lulusan sekolah kejuruan administrasi. Demikian juga dengan sang paman, yang sama-sama tidak mengerti teknik membuat kincir. Ini awalnya dari kayu semua ini. Iya awalnya. Jadi sampai asnya itu kayu, polinya yang di dalam itu juga kayu. Tapi nggak bertahan begitu lama. Akhirnya saya punya inisiatif. Iya. Terus ini juga awalnya besarnya kincirnya kayak gini. Tapi nggak jalan, nggak sukses. Nah ini rumah apa nih di sini? Ya ini rumah turbin. Oh boleh lihat ya Pak ya? Boleh. Seperti itu mekanisme kincir. Turbin digerakkan dengan air, lalu as turbin diberi puli besar yang dihubungkan dengan puli seri kecil untuk mendapat putaran yang lebih cepat. Kemudian puli seri yang kecil dihubungkan dengan puli magnet. Baru deh listrik bisa dihasilkan. Menurut Slamet, kincir yang pertama ia buat awalnya sama sekali tidak menghasilkan listrik. Pada percobaan kedua, listrik yang dihasilkan hanya bisa menghidupkan 5 lampu saja. Sementara usaha ketiga hanya mampu menyalakan 28 lampu. Baru setelah belajar dari kesalahan, kini kincir yang ia miliki mampu menghasilkan tenaga listrik hingga 3.500 watt.
Wah, hebat juga ya. Listrik memang membuat hidup lebih baik. Seperti Yon Mariono. Setelah memiliki kincir, ia menjual jasa pengisian listrik aki yang biasa digunakan untuk sepeda motor dan mencari ikan kecil di sungai. Untuk 1 kali pengisian, warga cukup membayar Rp2.000 saja. Ini gimana sih Pak mekanismenya, sistemnya sampai kecas ini akinya ini bagaimana? Ini Bu ya, sistem ini memang sengaja kami atur. Kincir listrik sederhana buatan Yon yang seluruh bahan bakunya terbuat dari kayu. Menurut Yon, ia menghabiskan lebih dari Rp2 juta untuk membuat kincir penghasil listrik tenaga air ini, termasuk biaya untuk membendung dan menyalurkan air dari Kali Gondang. Namun berbeda dengan Slamet. Kapasitas kincir pria 36 ton ini hanya cukup untuk konsumsi rumah tangganya sendiri, yaitu sebesar 200 watt. Oh, ini tempat generatornya Pak ya? Betul. Bedanya antara kayu dengan besi, kalau perawatannya lebih gampang yang besi apa yang kayu? Dari Pak Slamet, gimana Pak? Ya memang kalau besi ya agak awet gitu. Kalau besi agak awet? Iya, karena kalau seperti punyaan Pak Yon Mariono ini ya, ini kenapa dibikin dari kayu? Karena generatornya itu bukan dari generator yang asli, tapi melainkan itu kan dari magnetnya motor. Iya, yang tadi Bapak bilang itu ya, dari sepeda motor itu ya. Gitu. Tapi berarti lebih kuat atau bagaimana karena dia pakai... Maksudnya itu kan lebih ringan, karena keluar setrumnya itu juga lebih kecil, iya. Jadi beban kepada terhadap ini kincirnya itu nggak seberapa gitu. Makanya nggak masalah kalau pakai kayu. Tapi sama-sama nggak rewel kali Pak ya. Besi dan kayu nggak perlu perawatan apa-apa ya. Maksud kami Bu ya, memakai dari kayu. Jadi apabila ada kerusakan itu tidak membutuhkan las. Bisa ditangani di sini gitu. Kalau Bapak harus dilas-las ya. Oh iya. Kalau punya Pak Slamet, kalau ada kerusakan ya harus dibawa ke tanggul. Nah itu kan sudah bisa memakan biaya yang lebih besar. Betul.